Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariliani Pradina. Di kelas 10 ini, saya akan mengajar mata pelajaran matematika dan kimia. Sebelum memulai pelajaran, saya ingatkan kalian harus memiliki buku catatan khusus matematika atau bisa dicampur dengan kimia, tapi jangan dicampur dengan semua pelajaran ya. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini, kalian akan belajar matematika bab pertama, yaitu nilai mutlak yang akan diajarkan oleh Deni Handayani dari channel YouTube MATLAB. Jangan lupa dicatat dan disimak materinya ya, nanti ada soal yang harus kalian kerjakan di akhir video. Oke, sekarang kita bahas konsep nilai mutlak sebagai jarak. Nah, bagi kalian kelas 10 tentunya ini materi baru ya. Karena di SMP kita nggak belajar tentang nilai mutlak. Kita awali dengan memahami simbol nilai mutlak. Oke, ini nilai mutlak itu ditulis dengan garis lurus kiri dan kanan. Misalkan kayak gini, ini dibacanya mutlak X. Ini dibacanya mutlak P. Jelas ya? Nah, itu penulisan nilai mutlak. Sekarang kita akan mencari nilainya. Berapakah nilai dari mutlak 3 misalkan. Nah, biar simpel, biar kalian gampang ngertinya, kita pelajari dulu dengan konsep jarak. Mutlak 3 ini artinya berapakah jarak angka 3 dari 0 ya. Berapakah jarak angka 3 dari 0 pada garis bilangan. Jadi kalau kita tulis pakai garis bilangan, oke, dari 0 ke angka 3 ini jaraknya berapa? Ayo, berapa? 1, 2, 3. Lihat, 1, 2, 3. Oh, ternyata ini jaraknya adalah 3 satuan. Berarti mutlak 3 itu nilainya adalah 3. Gampang kan? Berapakah nilai mutlak negatif 4? Pakai jarak lagi, sama. Berarti berapakah jarak negatif 4 dari 0? Kalau kita buat garis bilangan lagi, dari 0 ke negatif 4, 0-nya di kanan, negatif 4 itu di kiri. Ya, ini jaraknya berapa? Iya, positif 4 gitu. Ini jaraknya 4 nih. Oh, berarti mutlak negatif 4 itu nilainya adalah 4. Lagi, berapakah nilai mutlak negatif 6? Ayo, berapa? Dari 0 ke negatif 6. Ya, dari 0 ke negatif 6 ini jaraknya berapa? Jaraknya 6 satuan. Berarti ini nilainya adalah 6. Nah, kalau kita perhatikan, mutlak 3 itu nilainya 3. Mutlak negatif 4 itu positif 4. Mutlak negatif 6 positif 6. Bilangannya kan sama hasilnya, cuman tandanya selalu positif hasilnya. Oke, hasilnya selalu positif. Jadi nilai mutlak itu bisa kita artikan sebagai alat untuk mempositifkan. Jadi berapapun isinya itu hasilnya selalu positif. Contoh, misalkan kalian diminta berapakah nilai dari mutlak negatif 2020. Wah, ini berapa nih? Hasilnya ya pasti positif 2020 tanpa kita buat garis bilangan lagi. Berapakah nilai mutlak dari 2019? Kalau udah positif ya tetap positif 2019. Gampang kan? Nah, itu konsep nilai mutlak sebagai jarak. Sekarang gimana kalau soalnya kayak gini? Mutlak X sama dengan berapa ya? 6. Berapakah nilai X? Berapa nilai X? Agar mutlak X ini nilainya 6. Kalau kita lihat konsep jarak lagi, ini artinya berapakah nilai X, berapakah bilangan X yang berjarak 6 dari 0? Berjarak 6 dari 0. Kalau kita buat garis bilangan ya, dari 0 berjarak 6. Berjarak 6 dari 0 itu kan bisa ke kiri ke kanan. Ke kanan dulu. Kalau ke kanan berarti dari 0 berjarak 6, ya pasti di sini positif 6, ya enggak? Dari 0 berjarak 6 ke kiri sekarang. Ke kiri. Di sini berapa? Negatif 6. Ini jaraknya harus 6. Jadi nilai X yang memenuhi adalah
X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 6. Bisa dua nilai X. Coba teman-teman masukin. Kalau X-nya 6, mutlak 6 ya 6. Kalau X-nya negatif 6, mutlak negatif 6 ya 6. Jelas kan? Oke. Nah, sekarang gimana kalau kayak gini soalnya? Mutlak X dikurangi 2 sama dengan 4. Berapa nilai X-nya? Ayo, gimana tuh? Berapa nilai X-nya? Nah, kalau kayak gini, ini artinya berapakah bilangan X yang berjarak 4 dari 2? Ya, dari 2. Berjarak 4 dari positif 2. Jadi bukan dari 0 lagi. Dari positif 2 berjarak 4. 4 ke kanan. Berapa? Jaraknya harus 4 ya. 4 ke kanan berarti di sini berapa? 6. 4 ke kiri. Di sini berapa? Ayo. 4 dikurangi 2 atau 2 dikurangi 4. Negatif 2, ya enggak? Ternyata nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan positif 6. Kita buktikan ya. Kita ganti, coba. Kalau X-nya negatif 2, kita masukkan ke sini. Negatif 2, X-nya ganti negatif 2 dikurangi 2. Berapa tuh? Negatif 4. Mutlak negatif 4, ya positif 4. Sekarang coba X-nya ganti dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan mutlak 4. Mutlak 4, ya positif 4. Sesuai kan? Jelas ya? Lagi. Kita coba lagi. Mutlak X ditambah 3 sama dengan 5. Ayo. Nah, kalau gini, mutlak X tambah 3 itu sama aja dengan mutlak X dikurangi negatif 3 ya. Sama dengan 5. Kalau di sini tandanya tambah, teman-teman jadikan dulu kurang. Oh, berarti berapa bilangan X yang berjarak 5 dari negatif 3 gitu. Berjarak 5 dari negatif 3. Dari negatif 3 berjarak 5 ke kanan berarti berapa tuh? Berjarak 5 ke 0 aja itu udah 3 kan? Berarti ke sini 2. Oke? Saya ulangi. Cara ngitungnya dari negatif 3 ke 0 jaraknya kan udah 3. Sementara jarak yang kita cari 5, oh berarti 2 lagi ke kanan. Maka kita peroleh 2. Sekarang negatif 3 berjarak 5 ke kiri. Di sini berapa? Negatif 8. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan positif 2. Ya. Kita coba masukkan ya ke sini. Kita coba. Tadi persamaannya mutlak X tambah 3 sama dengan 5. Kita ganti X-nya dengan negatif 8. Negatif 8 tambah 3 sama dengan negatif 8 tambah 3 itu kan negatif 5. Mutlak negatif 5, positif 5. Benar kan? Sekarang kita ganti X-nya dengan 2. 2 tambah 3. Mutlak 2 tambah 3 sama dengan mutlak 5. Mutlak 5 nilainya adalah 5. Oke, gampang kan? Oke, satu contoh lagi ya. Ini kita hapus dulu. Oke, sekarang gimana kalau misalnya soalnya tuh kayak gini. 6 min X, mutlak 6 min X sama dengan 3. Nah, kalau tadi kan X-nya ada di kiri. Sekarang gimana kalau X-nya ada di kanan? Nah, ini teman-teman balik aja. Caranya kita kali negatif dulu ya. Ini teman-teman boleh kali negatif. Jadi negatif 6 min X, negatif 6 min X tanda mutlak sama dengan 3. Negatif kali positif 6, negatif 6. Negatif kali min X, positif X plus X sama dengan 3. Nah, yang positifnya di kiri, yang negatifnya di kanan ya. Ini jadi X kurang 6 sama dengan 3. Nah, ini akan menjadi bentuk seperti yang tadi lagi. Nah, kalau kita cari nilai X itu gini. Berapa sih bilangan X yang berjarak 3 dari positif 6?
dari 6 berjarak 3, 3 ke kanan dan berjarak 3 ke kiri. 3 ke kanan dari 6 berapa coba? 9 kan? Berjarak 3 dari 6 ke kiri di sini berapa? Positif 3. Jadi dari sini kita peroleh X sama dengan 9 atau X sama dengan 3. Jelas ya? Nah, habis ini kita akan belajar persamaan nilai mutlak berdasarkan definisi. Oke, sekarang kita belajar definisi nilai mutlak ya. Nah, ini materinya penting karena akan kita gunakan nanti di pertidaksamaan nilai mutlak juga. Nah, definisi nilai mutlak tuh kayak gini, teman-teman. Mutlak X ini bisa menjadi sama dengan dia tetap X ya, nggak berubah sesuai isinya, jika di dalam mutlaknya X-nya itu positif atau 0. Atau bisa kita tulis lebih dari sama dengan 0. Oke? Sekali lagi, kalau isi di dalam mutlaknya positif atau 0, maka nilainya sama dengan nilai mutlak itu. Ya, sama dengan nilai ini apa adanya. Nah, akan menjadi negatif X atau kita kali negatif jika di dalamnya itu negatif, jika X-nya kurang dari 0 ya. Contohnya, berapakah mutlak 7? Karena dia udah positif isinya 7, maka nggak kita apa-apain lagi, maka hasilnya tetap 7. Nah, ini berdasarkan definisi. Gimana kalau mutlak negatif 7? Kalau hasilnya atau kalau isinya negatif ya, kalau isinya kurang dari 0, maka kita apain? Kita kali negatif. Maka ini kita kali negatif, menjadi negatif 7. Maka hasilnya positif 7 juga. Oke? Sekali lagi, kalau isi di dalam mutlaknya positif, maka dia apa adanya, kita tulis lagi. Tapi kalau isinya negatif, maka kita kali negatif, itu nilainya. Ya. Nah, contoh lagi. Mutlak 2x tambah 6. Ini gimana tuh? Dia akan sama dengan tetap 2x tambah 6 jika gimana? Jika 2x tambah 6, jika isi di dalam mutlaknya positif atau 0, lebih dari sama dengan 0. Ya. Dan sebaliknya, ini kita kali negatif akan sama dengan negatif 2x tambah 6 ya, kita kali negatif, atau ini sama aja dengan negatif kali positif, negatif 2x negatif kali plus 6 min 6 akan sama dengan ini jika di dalam mutlak 2x tambah 6 ya nilainya negatif, kurang dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba beberapa soal latihan kita bahas. Teman-teman perhatikan, catat ya. Kalau ada yang kurang mengerti, silahkan isi kolom komentar nanti. Oke, soal pertama. Hasil dari mutlak 13 dikurangi mutlak negatif 3. Mutlak 13 itu nilainya berapa? Kalau positif ya tetap positif kan? 13 dikurangi mutlak negatif 3, ini negatif, berarti jadi positif 3, jadi dikurangi 3, maka hasilnya adalah 10 gitu ya. Ini sama aja dengan 13 dikurangi 3, hasilnya adalah C, 10. Oke, contoh kedua. Mutlak 12 per negatif 18 kali mutlak negatif 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Caranya atas dibagi berapa tuh? Dibagi 6 ya. Atas bagi 6, bawah bagi 6. Jadi ini kalau kita sederhanakan menjadi mutlak negatif 12 dibagi 6 itu kan 2 per 18 dibagi 6 itu 3. Jadi mutlak negatif 2 per 3 kali mutlak negatif 6. Ingat, mutlak itu mempositifkan. Jadi karena ini dimutlakan, berarti hasilnya positif ya. 2 per 3 kali negatif 6 juga sama, dimutlakan menjadi positif 6. Gitu. 2 kali 6 12. 12 dibagi 3 4. Jadi jawabannya adalah positif 4. D. Simpel kan? Oke, contoh ketiga. Untuk X sama dengan negatif 3, nilai mutlak
6 dikurangi mutlak X dikurangi 5 adalah, nah ini tinggal kita ganti aja ya nilai X nya dengan negatif 3. Jadi ini sama aja dengan mutlak 6 dikurangi mutlak, ini mutlaknya ada beberapa ya, mutlak X nya teman-teman ganti dengan negatif 3, mutlak negatif 3 dikurangi 5. Oke. Nah, kita kerjakan dulu yang dari dalam. Ini berarti mutlak 6 dikurangi mutlak negatif 3 kan positif 3. Ya, 3 dikurangi 5 ini juga masih dalam mutlak. Di luarnya ini masih mutlak lagi. Sama dengan mutlak 6 3 dikurangi 5 itu negatif 2 dikurangi mutlak negatif 2. Ya, sama dengan 6 dikurangi mutlak negatif 2 positif 2. 6 dikurangi 2 4, mutlak 4 ya 4. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita ke contoh keempat. Jika fx sama dengan mutlak 4x dikurangi 8, maka f negatif 1 sama dengan, nah di sini diketahui fx sama dengan mutlak 4x dikurangi 8. Kita akan mencari nilai f negatif 1. Caranya kita ganti aja x-nya dengan negatif 1. Maka ini akan menjadi mutlak 4 kali x, berarti 4 kali negatif 1 dikurangi 8 gitu. Sama dengan 4 kali negatif 1 negatif 4 dikurangi 8. Masih dalam tanda mutlak. Negatif 4 dikurangi 8 negatif 12 ya. Mutlak negatif 12. Ingat mutlak itu mempositifkan, jadi hasilnya ini positif 12 ya. Hasilnya adalah positif 12. Jawabannya D. Oke, lanjut ke contoh kelima. Nilai dari mutlak negatif 20 tambah 2x tambah x kuadrat untuk x sama dengan negatif 5 adalah, nah x-nya tinggal kita ganti aja dengan negatif 5 ya. Maka ini akan menjadi mutlak negatif 20 ditambah 2x, itu berarti 2 kali x-nya kita ganti negatif 5. Ditambah x kuadrat sama, di sini x-nya kita ganti lagi negatif 5 dikuadratkan. Sama dengan mutlak negatif 20 ya. 2 kali negatif 5 negatif 10, berarti ini akan kurang 10 ditambah negatif 5 dikuadratkan plus 25. Sama dengan negatif 20 dikurangi 10 itu negatif 30. Negatif 30 ditambah 25 negatif 5. Negatif 5 dimutlakan jadi positif 5. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini tugas atau pekerjaan rumah yang harus kalian catat dan kerjakan.